cek dengan ada barat tadi. Iya nih, Coci lama-lama udah kayak anak indigo nih. Ya udah bisa Sabar, menebak apa yang ada di depan. Kira-kira menang siapa Coci kau boleh tahu? Coba. Yang menang siapa Coci? Saya bukan peramal, Pak. Oh bukan. Iya. Oke baik. Dan belum bulan purnama juga. Iya. Jadi Oh nggak bisa gitu, deh. baik Yos. Ini dia penentuan dari Victim Esport versus Opi Esport. Game terakhir, game ketiga ya. Di antara kedua tim ini match pertama dari babak playoff MDL IDC yang keempat. Siapa yang akan memenangkan dan siapa yang akan langsung melaju ke babak selanjutnya untuk langsung berhadapan dengan Red Bull Rebellion nantinya. Jadi kalian untuk pendukung Victim Esport dan juga pendukung dari Opi Esport langsung aja nongol di kolom komen dengan dukungan kalian masing-masing. Kita hilangkan komen-komen negatif tersebut dengan komen-komen positif pastinya. Betul sekali, karena positif tentunya akan membuat mood dan juga semangat bagi teman-teman yang bertanding. Karena kita sudah masuk ke game yang ketiga, game penentuan antara Victim dan juga Opi Esport di babak playoff MDL Season yang keempat. Sudah ada ejector dilakukan oleh Ercan, mendapatkan on my way di depan sana, tapi belum mendapatkan damage yang maksimal. Tapi lihat dari Ercan yang langsung mengganggu pergerakan dari Speechless. Orange buff kali ini menjadi target dari seorang Ercan. Ejector lagi dan lagi, benar-benar mengganggu, bahkan dari Speechless yang kali ini dilempar ke arah belakang. Yap, itu dia. Dengan adanya tadi gangguan yang udah langsung dihilangkan ataupun dilakukan. Sementara itu di bagian bawah terlihat energi impact Curse of Crown langsung dikeluarkan. Ejectornya tadi langsung terkena ke arah Parsia. Parsia terstun. Dikejar habis-habisan, ada Void Blast juga guna untuk melindungi pergerakan dari Jauhead. Tapi di bagian tengah, Rogernya mencoba untuk masuk numpang lewat, numpang cakar. Nggak mau mengambil ke arah wave minion karena pastinya itu akan menjadi milik dari Kyle. Betul sekali, karena di early memang Kyle masih membutuhkan minion-minion untuk naik level dan membuat dari seorang Roger harus coba untuk mendapatkan beberapa objektif jungle miliknya sendiri. Dan di area atas sepertinya Ercan langsung aja dia melakukan rotasi ke area atas, mengganggu pergerakan dari arah gold lane-nya yang dimiliki oleh seorang Baymax. Lunox kali ini head to head dengan Derry Bochan ini mengerikan, tapi ada ejector karena on my way lagi dan lagi. Dua apa ya, bisa bilang roamer ini ya, bener-bener rusuhnya dari game 1 sampai game kedua, berlanjut sampai game yang ketiga Pak Pulu. Maklum Pak Jauhead. Jauhead sama Co sama Iya. udah ya udah nih. Siapa yang adu kuat-kuatan aja untuk sekarang. Ozzy N1-nya pun masih akan mengamankan langsung ke arah satu motor jungle yang dimiliki oleh pemain dari Victim. Tapi terlihat dari Velsnya mencoba untuk memberanikan diri wings by wing, tapi malah tertangkap. Untungnya masih ada flicker dan dia selamat. Dia berhasil kabur ke bagian belakang, numpang lewat aja ke arah purple buff. Hanya aja Ercan mungkin injektornya sesaat lagi akan aktif. Tapi masih ada satu retribution guna untuk bisa mengamankan langsung ke arah satu retrib ataupun purple buff tersebut. Yes, dan kali ini Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Sudah ada OZN1 nih yang udah standby bersama dengan Fazy Stain. Tapi Bravo kali ini sudah memberikan informasi. Tapi lihat, BMX dapat 1 point kill ke arah seorang Derry Bochan. Dan itu nggak baik-baik sebenarnya untuk di arah gold lane ya untuk kedua pemain ini. Dan Turtle bisa diamankan oleh Roger kali ini. OZN1 mendapatkan satu komplementari yang sangat-sangat dibutuhkan oleh timnya. Sementara itu on my way kali ini belum ada sebuah Wolf Dragon dilakukan. Tapi Federal Strike-nya membuat OZN1 harus termenung di area bawah. Karena nggak ada backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Opi Esport. Terlalu berani sih barusan OZN1. Tapi di bagian atas sana udah ada sebuah pergerakan yang sudah dilakukan juga oleh dua orang dari Opi. Di mana mereka berhasil untuk mendapatkan juga karena satu player yang dimiliki oleh Victim. Saling membalas aja keadaan. Missile expert dikeluarkan tapi on my way masih bisa menggocek dan juga melompatin apa yang udah dilakukan oleh Baras. Di bagian tengah level 5 udah dimiliki oleh masing-masing mid lanersnya antara masing-masing dari high groundnya. Ejector dilemparkan tapi nggak ada siapapun di arah sana. Ercan dan juga Cho mau berantem sampai kapan, sama-sama tebel masalahnya nih. Betul, bahkan nggak punya damage dari kedua pemain itu ya. Mereka bikin item tank tentunya. Dan kalau kita lihat di area atas, BMX sepertinya cukup di atas angin ketika melawan Dede Bocang sementara ini. Tapi kalau di arah late game Dede Bocang ini bahaya banget. Tapi lihat ya tengah-tengah sudah Federal Ice Strike dikeluarkan lagi dan lagi. Speechless diganggu terus ketika lagi ngelawan buff. Karena Ercan dengan ejector bener-bener rusuh banget. Kita lihat Way of Dragon dilakukan. Ercan dalam ancaman yang cukup besar. Dead Sonatanya membuat dari Ercan harus dead juga di area depan sana. Tapi sementara itu on my way terus mengejar karena Dede Bocang di sana memberikan informasi. Tapi lihat OZN1 juga datang. Kali ini on my way nggak baik kondisinya kalau dia memaksakan karena dari Ranger Speechless masih berada di belakang.
Iya, di satu sisi kita ngelihat bagaimana pertempuran terus terjadi. Cuman di sisi yang berbeda kita lihat ada pergerakan yang sangat sama antara Baras dan juga Pakito loh. Mereka memotong sampai ke arah inner turret, lalu mereka balik lagi ke arah rivernya dan sekarang mereka malah bertemu lagi di area river tersebut. Hanya saja sekarang pertempuran terjadi di bagian atas di mana ada si Impact, Curse of Crow, udah ada Fedra Extract lagi langsung dikeluarkan. Belum lagi dari Lunox-nya, Chaos Assault, semua magical damage langsung masuk begitu aja. Belum lagi dari physical attacks-nya. Sakit banget tadi apa yang udah dilakukan oleh pemain victim, mana sekarang 4-1 skor ataupun point kill dan Turtle pun terlihat langsung aja dicolek, ditembakin. Rhapsody-nya dari tadi memberikan damage yang begitu menyakitkan beserta dengan Dead Sonata yang sangat-sangat on point. Ya, ini kalau kita lihat juga dari OZN1 sebenarnya menjadi pion utama bagi OP Esports ya. Dia bisa memberikan snowballing kalau dia dikasih space, ruang dan waktu jadiin itemnya. Dan ini tugas yang berat bagi Ercan sebenarnya. Dalam kondisi yang tertekan seperti ini mereka udah kehilangan atau perbedaan goldnya udah hampir 1000, tapi lihat Way of Dragon dari On My Way. What are you doing, Ercan? Dia harus tumbang sendirian tanpa ada backup damage dilakukan oleh teman-teman dari OP. Dede Bocang kali ini menjadi target operasi dari BMX. On My Way, Speechless, semua berbondong-bondong ke area atas. Ditambah dengan Fels juga, tinggal menunggu aba-aba dari Federal Strike. Tambah On My Way dengan Way of Dragon yang masih belum dikeluarkan. Tapi dengan melihat kesadaran hal itu, Dede Bocang langsung mundur ke area belakang. Gak mau ngambil resiko karena dia bisa saja tumbang kapanpun dengan adanya 4 member dari Victim Esports. Nih On My Way positioningnya bagus banget cuy. Oke, dibalaskan di area tengah Millenernya. Akankah dia bisa selamat? Sementara untuk Fels kali ini masih bisa selamat dan juga mengeluarkan Federal untuk bisa memberikan aksi balasan. Sementara Detonas welcome di bagian tengah. Sendirian aja Baras, ada Parsha menjadi korban. Tapi untuk Baras juga masih bisa selamat. Wow, aksi yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh pemain dari OP beserta dengan satu outer turret yang ada di area bottom lane-nya. Itu kalau Ercan nggak ejector pasti bisa dipastikan Resisten langsung hilang, dikeroyok rame-rame oleh teman-teman dari Victim Esports. Dan keputusan ejector ke arah belakang itu bagus banget dan membuat Resisten masih sustain sampai sekarang. Cuman gini sih, dengan adanya Roger dari tim OP, oke lah, untuk late game ini Roger memang bisa dibilang sakit banget dengan Wind Talker, dengan Idols Battle, dan segala macam item yang akan didapatkan. Tetapi, lihat dulu dari Victim Esports, sudah ada Cho dan juga Pakito yang dimana kedua hero ini benar-benar milih damage banget. Dan Roger juga butuh jarak yang dekat banget untuk bisa memberikan damage yang maksimal ke arah teman-teman Victim Esports. Jadi bisa dibilang high risk high reward sih, dimana oke lah damage-nya sudah besar, tapi balik lagi positioning juga harus diingati dan juga harus diperhatikan dengan secara baik-baik kalau misalkan nggak mau kena crowd control dari kedua hero tangan kosong tersebut. Yap, itu dari Parsha juga udah OTW lagi bagaimana Lightning Transient mungkin sesaat lagi akan langsung bisa diambil. Tapi Wave Dragon-nya again and again berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Joy dan pertempurannya kembali pecah di bagian dari area turtle-nya. Maju ke bagian depan. Sementara Chow-nya mencoba untuk nge-flank dan juga mendapatkan ke arah satu player tapi malah terkena efek slow-nya, dikejar lagi oleh Fazisten tapi ternyata enggak. Mereka berpisah dengan arah yang berbeda. Rhapsody lagi, turtle begitu free-nya dan harusnya ini akan menjadi milik victim ya. Ya, pembagian tugas sebenarnya yang baik dari Victim Esports ketika dari area bawah Dede Bocang dalam ancaman, sementara itu dia masih bisa mundur ke area belakang. Melanjutkan juga yang tadi gue bilang ya, strategi yang dilakukan oleh Victim, pembagian tugas antara Pak Vito dan juga Chow-nya. Ini yang benar-benar efektif banget. Chow-nya ngejar ke arah Ercan dan akhirnya teman-teman dari Victim sepertinya langsung oke, nih dapat nih satu jauh head nih, oke nggak masalah. Tapi lihat kita lihat di bawah sekali ini, Reload Manipulation udah dikeluarkan, Fels dalam ancaman cukup besar. Bahkan Roger kayak ini dengan kebosnya mendapatkan satu point kill. Tapi lihat Bravo masih mundur ke belakang. Speechless mencoba untuk menembakkan satu member dari teman-teman dari OP Esports, sepertinya masih cukup sulit karena dari Resisten itu sendiri dengan badan yang cukup tanky, dia bisa nebein teman-teman yang nggak bisa numbangin satu pemain pun dari OP Esports. Ini sih keras banget sih gameplaynya dari kedua belah tim ya. Bener-bener jual beli baku hantam banget dari tadi. Apalagi kalau misalkan kita perhatiin dari tadi OZN1 juga lebih ke arah split push banget gitu loh. Nunggu momen banget, nggak mau langsung nempel terus sama teman-temannya karena menghindari team fight juga biar supaya nggak banyak tumbang lagi. Tapi silahkan Pak Bulung. Oke, itu Chow-nya ketangkep loh. Di ejector lagi, kena Detonas welcome, disambung dengan ejector. Immortalnya pecah, bisakah dia kabur? Dan sekarang On My Way seperti udah nggak kuat lagi. Flame Blood akan kepindah ke bagian depan, tapi sekarang untuk Pakito-nya langsung mengambil alih. Bagaimana aksi yang udah langsung dilakukan, di mana Lunox-nya juga menjadi korban. Tadi udah ada order of Lilian tapi langsung dibalaskan dengan ejectornya. Lunox berhasil didapat, tapi shutdown pun berhasil diambil juga. Double kill pun kali ini menjadi milik dari Speechless. 306 KDA yang dia milikin sekarang dengan dua hampir aja dan mendadak
satu player yang selamat, tapi tidak dengan player yang lain, Gio. Wow. Kyle. Akhirnya harus tumbang dengan Everett Ice Strike. Benar-benar yang dilakukan oleh Vel sangat-sangat brilian banget. Dan membuat teman-teman dari OP kali ini dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Bahkan Spaceless ya, kita omongin Spaceless ini benar-benar bagus banget permainannya, positioningnya sangat-sangat bagus, nggak mau gegabah. Melihat dari On My Way yang tadi udah masuk, dia nggak mau ikutan masuk juga, dia sabar. Dan ini dari replaynya, silakan Coji. Iya, di depan Lunox, di belakang Speechless gitu loh. Dimana Granger dari tadi benar-benar snowball banget, benar-benar rapi banget permainannya dan nggak mau terlalu banyak mengeluarkan resiko untuk bisa memenangkan team fight. Kalau misalkan memang bisa dilakukan. Kalau misalkan memang nggak bisa, ya udah kita mundur dulu. Mengingat lawannya Roger yang dimana late game-nya bakalan perih banget. Ini perang lagi nih, perang mulu ya. Perang terus-terusan di mana sekarang pemain victim pun again and again berhasil untuk mendapatkan beberapa player yang dimiliki, tapi Detonas welcome ya. Menelan Lunok punya pilihan kode dan dia selamat. Dia bisa lari dari tersebut. Failsnya dengan Wings by Wing mencoba untuk mendekat dan juga memberikan backup dari Magical Demon untuk rekan-rekannya. Federal Strike-nya dikeluarkan, tapi Missile Expat tadi mencoba dikeluarkan untuk bisa mengganggu ke arah Parcia. Namun wipe out sudah. Victim berhasil mendapatkan wipe out dari OP. What a play banget dari teman-teman Victim Esport. Mereka benar-benar perkasa banget dengan combo antara Cho dan juga Paquito. Depannya Cho, belakangnya ada Paquito. Dan itu membuat OP seperti kalang kabut. Waduh, depan gue hilang. Tapi Lordnya kali ini juga harus hilang dan didapatkan oleh Victim Esport. Wow, tanpa gangguan sama sekali. Mereka bisa mendapatkan wipe out di menit yang ke-10. 34.000 berbanding 28.000. Ada jarak sekitar 6.900 dan mungkin sekarang bisa dibilang ada di angka 7.000. 7.000 Wow. kurang dikit lah. Dan apa ya, dengan ada Lord, walaupun belum di enhance ya, tapi Lord tetaplah Lord yang dimana bakal ngebantu banget untuk bisa nge-push start yang dimiliki sama teman-teman OP. Apalagi Speechless juga belum kesentuh dari tadi. Dan On My Way pun juga tidak ada yang bisa menghalangi pergerakannya, entah itu untuk ngebuka vision map ataupun untuk bisa menculik beberapa player ataupun hero-hero dari teman-teman OP Esports. Itu ada Divine Glaive lagi loh sama Lunox loh. Kayak soalnya udah nih ngobrak-ngabrik. Itu anatomi tubuh dari player OP itu udah acak-acakan semua itu Pak. Ini luka dalam semua ya Pak ya. Dan sekarang Wave Dragon Jab Contact lagi. Udah ada Rhapsody juga langsung ditembakkan begitu aja. Punah sudah, hanya tertinggal fosil aja dari Baratsnya. Bahkan dua player yang dimiliki oleh OP pun langsung menghilangkan sangat cepat. Apa yang terjadi di game yang kedua dibalaskan oleh Victim di game yang ketiga. Ada 3 player di bagian depan. Antivirus kali ini langsung diapakan begitu aja. Dimana Joey udah gak kuat lagi dan juga Besaratnya akan langsung menjadi bilik dari Victim. Victim melaju ke babak selanjutnya melawan Red Bull Rebellion. Congratulations. Dan of course nice try untuk OP Sport, perjuangan yang gak bisa kita pandang sebelah mata.